Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jihan Fadil Nabila akan menjawab soal CLO 4 mengenai integral dan turunan numerik, yang mana diketahui sebuah soal cerita. Dan untuk nomor 1 itu kita disuruh untuk menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik. Dan yang mana untuk nomor 1 itu kita dapat melihat berdasarkan soal, pada pukul 7, kecepatannya itu masih 0. Kenapa? Karena ini baru berangkat. Dan pada data keduanya itu jam 7.15, di mana mobil sudah mulai berangkat dengan kecepatan 80 km per jam, dan pada pukul 7.30 pun masih dalam kecepatan 80 km per jam. Sedangkan pada pukul 7.45, karena adanya kemacetan, kecepatan mobil pun menurun menjadi 40 km per jam. Dan pada pukul 8, mobil itu berhenti di rest area selama 30 menit. Jadi pada data waktu jam 8 hingga jam 8.30, ini kecepatannya 0. Dan pada pukul 8.45, mobil melaju lagi dengan kecepatan 50 km per jam. Dan untuk pukul 9, mobil kecepatannya bergerak menjadi 100 km per jam. Sehingga sampai pada pukul 9.15, mobil bergerak dengan kecepatan konstan, berarti kecepatannya itu masih 100. Dan untuk 15 menit kemudian, berarti pukul 9.30, mobil tiba di Jakarta. Berarti pada pukul 9.30 itu sudah kecepatan 0 km per jam. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah data yang terdiri dari waktu dan kecepatan, maka kita buat grafiknya, sehingga bentuk grafiknya seperti ini. Dan maksud dari 7,15 ini maksudnya jam 7, 7.15, 7.30, 7.45, jam 8, 8.15, 8.30, 8.45, 9, 9.15, 9.30. Agar memudahkan. Jadi jika nanti melakukan perhitungan selanjutnya, kita sudah mengetahui bahwa jarak tiap datanya ini ada 15 menit. Gitu. Dan ini tampilan grafik kecepatan dalam fungsi waktu. Baik, dapat dilihat grafiknya seperti ini. Dan untuk tabel datanya seperti ini. Selanjutnya itu ada nomor 2. Nomor 2 itu kita diminta untuk menentukan jarak tempuh Bandung-Jakarta. Nah, untuk menentukan jarak tempuh dari Bandung ke Jakarta ini kita bisa menggunakan 2 buah metode, yaitu metode Piast dan metode Newton-Cotes. Untuk metode Piast sendiri, kita melakukan perhitungan melalui 2 metode. Di sini saya melakukan dengan metode trapesium dan metode titik tengah. Sebelum kita ke metode trapesium dan titik tengah, kita perlu mencari persamaan untuk mencari jarak. Sehingga sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa jarak itu adalah V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Dan untuk membuat persamaannya, maka kita harus membuat menjadi S sama dengan integral V dt. Karena ini berkaitan dengan turunan numerik dan integral. Nah, untuk yang nomor 2 ini berarti kita menggunakan integral V dt. Seperti data yang pada nomor 1,
Hanya saja untuk metode trapesium kita harus mencari sigma FI-nya. Sigma FI ini adalah jumlah data dari FI atau data yang ada pada kolom kecepatan ini. Dan setelah dijumlahkan, sigma FI-nya didapat 450. Dan untuk nilai H, seperti yang sebelumnya saya kasih tahu bahwa nilai H-nya itu adalah 15 menit. Dan jika kita rubah ke dalam jam menjadi 0,25 jam. Sehingga untuk jarak tempuhnya itu, untuk metode trapesium kita menggunakan rumus ini. Integral A menuju B fx dx sama dengan H per 2 F0 ditambah 2 sigma n-1 dari Fi ditambah Fn. Nah, jadi kita tinggal memasukkan saja datanya untuk menentukan jarak tempuh. Jadi H per 2 itu 0,25 dibagi 2 dikalikan dengan data ke 0 ditambah 2 dikalikan dengan nilai sigma Fi-nya. Lalu ditambah dengan data ke 10. Sehingga didapat nilainya yaitu adalah 112,5 km. Dan selanjutnya itu untuk metode titik tengah. Untuk metode titik tengah pun sama, hanya untuk metode titik tengah ini rumusnya berbeda. Jadi kalau yang metode trapesium kita hanya membutuhkan sigma Fi-nya. Kalau untuk titik tengah, kita membutuhkan nilai X setengah. Dan harus mencari juga nilai Fx setengah. Sehingga didapat seperti ini. Dan setelah itu kita menggunakan sigma Fx setengah dan didapat 450. Dan untuk jarak tempuhnya kita tinggal memasukkan saja rumusnya. Dan diperoleh 112,5 km. Dan untuk yang metode Newton-Cotes sendiri, saya menggunakan perhitungan menggunakan metode trapesium, metode Simpson 1/3, dan metode Simpson 3/8. Dan di sini saya sudah mencantumkan rumusnya, sehingga kita hanya memasukkan, kita hanya perlu menghitung nilai sigma dari setiap datanya. Jadi untuk yang metode trapesium, seperti yang sebelumnya, kita harus mencari sigma Fi-nya, didapat 450. Dan untuk rumusnya seperti ini, kita masih menggunakan rumus yang sama untuk mencari datanya, yaitu S sama dengan integral V dt. Dan didapat 112,5 km. Dan untuk metode Simpson-nya pun, kita tinggal memasukkan rumus yang telah saya tampilkan. Hanya saja berarti kita harus mencari sigma Fi dari data genap dan ganjil. Untuk data ganjil kita peroleh sigmanya itu 270 dan untuk yang genap 180. Dan untuk jarak tempuhnya pun terdapat perbedaan yaitu 120 km. Dan untuk yang terakhir yaitu menggunakan metode Simpson 3/8, di sini kita menggunakan sigma Fi-nya itu yang bukan data ketiga, data ke-6 dan 9 diperoleh 310 dan data dari sigma Fi yang termasuk data ketiga, 6 dan 9 yaitu 140.
Dan untuk jarak tempuhnya pun adalah 113,438 km. Untuk rumusnya pun sudah saya cantumkan untuk yang Simpson seperti ini, Simpson 3/8, untuk yang 1/3 seperti ini, dan untuk yang trapesium sama seperti yang nomor 2 menggunakan metode Pi sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, nomor 3 ini kita harus mendapatkan percepatan mobil pada pukul 7.45, 8.15, dan 9.15. Berarti untuk yang nomor 3 ini, kita disuruh untuk mencari percepatan di pukul 7.45, 8.15, 9.15, di mana kita diketahui bahwa kecepatan, apabila mencari kecepatan itu, caranya dengan menggunakan turunan pertama dari kecepatan yang ada di sini. Untuk mencari turunan pertama, kita dapat menggunakan metode turunan numerik. Nah, di sini saya menggunakan semua selisih untuk turunan pertama, agar kita bisa melihat hasil dari setiap selisihnya. Untuk orde 1 dan orde 2 itu, maksudnya di selisih maju sama pusat ada 2 rumus. Untuk orde 1 itu yang awal, dan untuk orde 2 itu yang akhir. Nah, kenapa percepatan di setiap pukul 7.45, 8.15, 9.15 itu hasil yang diperolehnya itu minus atau negatif? Karena di setiap pukul tersebut, itu terjadi penurunan kecepatan. Untuk pukul 7.45, kecepatannya itu turun menjadi 40 km per jam. Lalu untuk pukul 8.15 itu kecepatannya menurun hingga 0 km per jam, di mana mobil tersebut berhenti di tempat rest area. Lalu yang terakhir itu 9.15, kecepatannya itu turun dikarenakan terjadi kepadatan kendaraan yang mengakibatkan mobil bergerak diperlambat sampai berhenti di tempat tujuan. Seperti itu. Jadi untuk yang selisih pusat, kita dapat melihat bahwa rumusnya itu seperti ini. Ada 2 rumus untuk selisih pusat. Dan untuk selisih mundur, kita bisa melihat rumusnya seperti ini. Hanya 1 orde. Dan untuk selisih maju, dapat dilihat juga bahwa rumusnya ada 2, jadi orde 1 dan orde 2. Ordenya itu dilihat dari mana? Dari awal dan akhirnya. Baik, mungkin untuk nomor 3 seperti itu. Sekian jawaban untuk ujian CLO 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.